في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah liang kubur bicara saat Sayyidah Fatimah dimakamkan. Dikisahkan bahwa saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah SAW itu diusung oleh 4 orang-orang yang sholih, yaitu suaminya sendiri Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah sampai di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang akan kami bawa kepadamu?" ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan ucapannya, "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda dari Hasan dan Husain," tegas Abu Dzar. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mengantarkan jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat bagi diriku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini dikutip dari Daratul Nasikhin fil Wa'zi wal Istishadi, karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Qaubawi. Hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat kelak bukanlah faktor karena keturunan, melainkan karena amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati prosedur yang telah ditetapkan. Kisah tersebut kian menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, standar kemuliaan ditentukan oleh kualitas pribadi dalam hal ketakwaan, bukan oleh nasab atau kekayaan. Soal keadilan ini pun berlaku pada tataran sosial. Rasulullah SAW menolak diskriminasi dengan alasan strata sosial dan ekonomi atau faktor keturunan. Tak heran saat Rasulullah SAW mendapati para sahabatnya canggung menghukum seorang pencuri dari Sublah Bani Maksum lantaran kebangsawanannya. Beliau berdiri dan berpidato di depan hayala umum. "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur lantaran apabila ada bangsawan mencuri, dibiarkan saja. Sementara apabila ada kaum lemah mencuri, dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya." Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatimah Az-Zahra adalah puteri bungsu Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah. Maka dari jalur Fatimah lah keturunan Rasulullah berlanjut, yakni Fatimah Az-Zahra memiliki 4 putra, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra juga termasuk penghulu wanita di surga dan juga termasuk dalam 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Fatimah Az-Zahra begitu menyayangi Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW hendak datang ke rumah Fatimah, Fatimah selalu menyambutnya, menunggu di depan rumahnya. Setelah Rasulullah datang, maka Rasulullah memeluk dan mencium putri kesayangannya itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra bahwa kelak ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Ilahi Rabbi, maka keluarga pertama yang akan menyusul Rasulullah untuk kembali ke Rabbnya adalah Fatimah Az-Zahra. Rahimakumullah, Fatimah Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.